Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku, dan pembelajaran 3. Nah, Ibu harap kita semua dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Sekarang Ibu mempunyai gambar. Nah, coba lihat gambar apa yang Ibu pegang ya. Ada kegiatan apa saja di gambar ini? Ya, di sini ada kegiatan seorang ibu dan seorang anak yang akan membeli ikan di laut. Dan ini ada seorang nelayan yang baru mendapatkan ikan dari laut. Nah, anak-anak, kalian ingat tidak tentang cerita fiksi tentang nelayan dan ikan mas? Sekarang Ibu akan bercerita tentang nelayan dan ikan mas. Kalian perhatikan dengan baik-baik ya. Dahulu kala ada sepasang nenek dan kakek yang hidup sederhana. Mereka tinggal di rumah yang sudah reot. Mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan. Kemudian nenek bekerja sebagai ibu rumah tangga. Kemudian pada pagi hari kakek pergi ke laut untuk mencari ikan. Sudah seharian kakek tidak mendapatkan satu seekor pun ikan. Tetapi tiba-tiba jala yang digunakan kakek bergerak. Kemudian kakek langsung mengangkatnya ke atas. Kakek terkejut karena ikan yang didapatkan oleh kakek ternyata ikan yang sangat cantik, ikan mas ajaib yang bisa berbicara seperti manusia. Kemudian ikan mas tersebut meminta tolong kepada kakek untuk melepaskannya ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas tersebut akan mengabulkan permintaan yang diajukan oleh kakek. Kemudian tanpa berpikir panjang, kakek pun langsung melepaskan ikan tersebut ke laut. Dan kakek pulang ke rumah. Nah, sampainya di rumah, kakek melihat nenek sedang duduk terdiam. Nenek kebingungan karena nenek bingung untuk memasak makanan apa yang akan dipasaknya. Karena tidak ada satu makanan pun yang bisa dipasak oleh nenek. Kemudian kakek pun bercerita tentang kejadian tadi yang dialami oleh kakek. Nenek terkejut, nenek marah, kemudian nenek berteriak kepada kakek. Nenek meminta kepada kakek untuk kembali ke laut, untuk meminta permintaan kepada ikan mas untuk mengabulkan permintaan nenek.
Nenek mengajukan permintaan agar rumahnya menjadi sebuah istana dan semua benda-benda yang dipunyai nenek dan kakek berubah menjadi bagus. Kemudian kakek pun pergi ke laut dan meminta permintaan kepada ikan mas. Ikan mas tersebut mengabulkan permintaan nenek. Rumah yang tadinya reot menjadi sebuah istana yang sangat cantik sekali, yang sangat mewah. Nah, kemudian nenek meminta permintaan kembali kepada ikan mas. Nenek meminta untuk menjadikannya sebagai ratu yang sangat cantik sekali dan sebagai pengusaha. Kemudian ikan mas tersebut mengabulkan permintaan nenek. Tetapi semakin hari nenek semakin serakah. Nenek meminta permintaan lagi untuk menjadikannya Dewi Laut dan ikan mas tersebut sebagai pelayan. Kemudian ikan mas tersebut terdiam. Dia tidak menjawab permintaan tersebut. Ikan mas tersebut kembali berenang ke laut dan kakek pulang ke rumah dan kakek terkejut. Ternyata rumah yang tadinya menjadi istana yang mewah berubah kembali menjadi rumah tua yang tadi sebelumnya dimiliki oleh nenek dan kakek. Penyesalan atas keserakahan nenek tidak ada guna lagi. Nah, anak-anak, sekian cerita yang bisa Ibu sampaikan. Nah, anak-anak, coba tadi ada tokoh siapa saja ya yang terdapat di cerita nelayan dan ikan mas? Ya, ada siapa? Ada nenek, ada kakek, kemudian ada ikan mas. Nah, anak-anak, tokoh itu ada dua. Yang pertama, tokoh tambahan. Tokoh tambahan itu disebut juga tokoh pembantu, yaitu perannya itu tidak terlalu penting dalam cerita tersebut. Kemudian ada yang kedua, yaitu tokoh utama. Tokoh utama itu yaitu tokoh yang mempunyai peranan penting dalam cerita tersebut. Anak-anak tahu tidak, peran tokoh itu ada dua loh, ada protagonis dan ada antagonis. Kalian tahu tidak apa itu protagonis dan antagonis? Ya, protagonis itu yaitu peran yang memerankan perilaku baik, biasanya disenangi oleh pembaca. Sedangkan peran antagonis itu peran yang memiliki karakter yang kurang baik, biasanya tidak disenangi oleh pembaca. Anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian tokoh utama, tokoh pembantu, kemudian peran antagonis dan peran protagonis. Coba sekarang Ibu ingin bertanya, siapa saja ya yang termasuk tokoh utama? Ya, yang termasuk tokoh utama yaitu ikan mas. Kemudian yang termasuk tokoh pembantu siapa ya? Ya, tokoh pembantu itu yaitu nenek dan kakek. Sedangkan yang termasuk peran antagonis siapa coba? Yang tadi jahat, yang tadi serakah siapa coba? Ya, nenek ya, nenek karena tadi serakah. Jadi nenek termasuk kepada peran antagonis. Sedangkan peran protagonisnya siapa coba? Ya, peran protagonisnya itu yaitu kakek dan ikan mas. Nah, tadi Ibu sudah bercerita tentang nelayan dan ikan mas. Anak-anak tahu tidak? Nelayan ini apa ya? Nah, nelayan itu yaitu jenis pekerjaan. Nah, jenis pekerjaan itu sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Masih ingat tidak kalian apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ya, kegiatan ekonomi itu yaitu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, jadi jenis pekerjaan itu termasuk ke dalam kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, jenis pekerjaan itu ada dua, ada jasa dan ada barang. Nah, apa yang dimaksud jasa? Nah, anak-anak tahu tidak? Pekerjaan yang termasuk jasa itu yaitu pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, jadi dapat dinikmati atau dapat dirasakan oleh kita semua. Sedangkan jenis pekerjaan yang barang yaitu jenis pekerjaannya itu menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh kita semua. Sekarang Ibu mempunyai gambar-gambar tentang jenis pekerjaan. Nah, Ibu mempunyai gambar. Anak-anak tahu tidak ini gambar apa ya? Biasanya kita kalau ke rumah sakit nih kita bertemu seorang apa coba? Ya, seorang
dokter. Nah, dokter itu orang yang merawat kita, yang mengobati kita ketika sakit. Nah, jadi dokter ini termasuk jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa atau jenis pekerjaan jasa. Nah, sekarang Ibu akan menempelkannya di papan jenis pekerjaan. Sekarang kita tempelkan ya. Nah, sudah. Nah, sekarang gambar yang kedua. Nih, Ibu mempunyai gambar yang kedua. Di sini siapa yang pernah menaiki pesawat? Nah, coba lihat. Nah, ini tuh orang yang mengendarai pesawat. Dan ini dinamakan apa coba? Ya, pilot. Nah, pilot ini yaitu orang yang mengendarai pesawat. Jadi apabila ada tidak pilot, kita tidak akan bisa naik pesawat. Pesawat itu tidak akan terbang. Dan pilot ini termasuk jenis pekerjaan jasa. Nah, sekarang Ibu akan menempelkannya kembali. Kemudian nih yang ketiga. Yang ketiga ada gambar apa ya ini? Biasanya kalian bertemu di sekolah nih setiap hari. Ya, ini adalah seorang guru. Guru itu orang yang mengajarkan kita, orang yang membimbing kita untuk belajar. Guru ini termasuk jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pekerjaan jasa. Nah, sekarang gambar selanjutnya. Di sini siapa coba yang cita-citanya ingin menjadi polisi atau ingin menjadi polwan? Ya, polisi ini atau polwan ini orang yang apa? Yang menjaga ketertiban, keamanan. Polisi ini termasuk jenis pekerjaan jasa. Sekarang kita menempelkan kembali. Nah, sekarang kita akan menempelkan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, nih coba lihat, ini ada gambar apa ya? Siapa coba di sini orang tuanya yang bekerja sebagai petani. Nah, petani ini orang yang apa? Yang menanam buah-buahan atau menanam sayuran, kemudian padi dan sebagainya. Jadi barang yang dihasilkannya itu yaitu seperti tadi yang Ibu sebutkan, buah-buahan, sayuran, padi. Dan petani ini termasuk jenis pekerjaan yang menghasilkan apa coba? Barang. Nah, sekarang Ibu kita tempelkan kembali ya. Sekarang gambar selanjutnya. Siapa coba yang orang tuanya bekerja di restoran atau di rumah makan? Coba ini biasanya kalian akan menemukan orang ini. Siapa coba? Ya, ini koki. Koki ini orang yang membuat makanan. Dan barang yang dihasilkannya itu yaitu makanan atau minuman. Misalnya nasi goreng, roti bakar, dan sebagainya. Sekarang kita tempelkan kembali. Nih gambar selanjutnya, Ibu mempunyai dua gambar lagi. Nih, ini gambar apa coba? Di sini siapa yang suka makan telur atau suka makan ayam atau suka makan susu murni? Nah, orang ini yaitu yang mengembangbiakan hewan. Namanya itu peternak. Barang yang dihasilkannya itu berupa ini, berupa telur atau ayam atau susu atau sapi. Nah, sekarang kita tempelkan kembali ke papan jenis pekerjaan. Nih, sekarang Ibu mempunyai gambar terakhir. Gambar ini tadi seperti yang tadi Ibu ceritakan, yaitu seorang apa coba? Seorang nelayan. Nelayan ini orang yang mencari ikan di laut. Jadi ikan laut yang kita makan itu didapatkan oleh seorang nelayan, dan barang yang dihasilkannya itu yaitu ikan. Nah, nelayan ini termasuk jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Dan kita tempelkan.
Nah, coba lihat ke papan jenis pekerjaan. Ini tuh termasuk apa? Ada jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, kemudian jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Tadi dari awal kita sudah belajar apa saja ya? Ya, tadi kita sudah apa? Belajar tentang tokoh utama, tokoh pembantu, kemudian apa? Peran tokoh, ada apa? Peran antagonis, kemudian protagonis. Tadi ada cerita juga apa? Nelayan dan ikan mas. Kemudian nih yang terakhir apa ini? Ya, ini apa? Jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Ibu sekarang punya tugas untuk kalian, yaitu tugas untuk dikerjakan di rumah, yaitu kalian mengerjakan atau menuliskan pekerjaan orang tua kalian dan jenis pekerjaan tersebut termasuk jenis pekerjaan apa. Kemudian tugas yang kedua yaitu kalian menceritakan kembali atau menuliskan kembali ke dalam buku tulis sesuai bahasa kalian. Nah, anak-anak, akhirnya pembelajaran ini selesai. Ibu harap kita tetap semangat ya, kita harus semangat belajarnya. Nah, sekarang sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.